Tim Sus Barreskrim Polri akan menggelar rekonstruksi pembunuhan Brigadir Joshua Selasa 30 Agustus besok. Rencananya kelima tersangka akan dihadirkan di TKP. Rekonstruksi kasus kematian Brigadir Joshua akan digelar di rumah dinas Verdi Sambo di Kompleks Polri Duren 3 Jakarta Selatan pada 30 Agustus. 5 tersangka pembunuhan Joshua, yakni Irjen Verdi Sambo, Putri Chandrawati, Barada Eliezer, Bribka Riki Rizal, dan Kuat Ma'ruf akan hadir dalam rekonstruksi nanti. Tidak hanya kelima tersangka, rekonstruksi juga akan dihadiri oleh Komnas HAM, para kuasa hukum tersangka, hingga jaksa penuntut umum. Mereka dihadirkan demi menjaga agar penyelidikan kasus ini berjalan secara transparan. Karena itu teknis kan, itu biar itu diserahkan kepada tim penyidik. Yang penting semuanya doakan bahwa kita semua tetap seperti komitmen kita, semuanya transparan, tidak ada yang kita tutup-tutupi, kita proses sesuai dengan fakta dan kebenaran, dan itu janji kita. Selain itu, Putri Chandrawati akan dikonfrontir dengan 3 tersangka pembunuhan Joshua 31 Agustus mendatang. Mereka akan diperiksa secara bersamaan. Dalam kasus kematian Brigadir Joshua, Putri diduga mengikuti skenario yang dikarang suaminya Verdi Sambo. Selain itu, Putri diduga mengajak Baradae, Bribka RR, dan Kuat Ma'ruf ke rumah dinas Sambo yang merupakan tempat eksekusi Joshua. Tak hanya itu, Putri diduga menawarkan uang kepada Baradae, Bribka Riki, dan Kuat Ma'ruf untuk membuat laporan soal dugaan pelecehan seksual dengan terlapor Brigadir Joshua. Tim Liputan iNews melaporkan. Barada Richard Eliezer akan dihadirkan langsung dalam rekonstruksi peristiwa pembunuhan berencana Brigadir Joshua. Rekonstruksi kasus ini akan menjadi momen pertama kalinya Baradae dipertemukan dengan 4 tersangka lain. Sejak ditetapkan sebagai justice kolaborator, Baradae selalu dipisahkan dengan tersangka lain. Baradae selalu memberikan keterangan dan kesaksian melalui daring. Polisi beralasan kehadiran Baradae dalam rekonstruksi sangat penting untuk mendapatkan gambaran fakta kejadian yang sebenarnya di TKP rumah dinas Verdi Sambo. Pihak eksternal seperti JPU, Kompolnas, Komnas HAM, termasuk LPSK juga akan hadir dalam rekonstruksi yang akan dilakukan di rumah dinas Verdi Sambo. Selain menghadirkan 5 tersangka dan juga tentunya didampingi oleh pengacara, nanti bersama ikut di dalam menyaksikan rekonstruksi tersebut adalah jaksa penuntut umum, kemudian juga agar pelaksananya juga berjalan secara transparan, objektif, dan akuntabel. Penyidik juga mengundang Komnas HAM dan Kompolnas. Ya, ini sesuai dengan komitmen Bapak Kapolri bahwa seluruh prosesnya ini harus juga untuk menjaga transparansi, kemudian menjaga objektivitas, kita mengundang pengawas dari eksternal. Polisi berjanji rekonstruksi pembunuhan Brigadir Joshua akan digelar secara transparan kepada publik. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, polisi akan kembali memeriksa istri Verdi Sambo, Putri Chandrawati, yang belum ditahan. Pada pemeriksaan kedua sebagai tersangka, Putri akan dikonfrontir dengan tersangka lainnya. Pemeriksaan Putri Chandrawati akan berlangsung pada 31 Agustus mendatang. Istri Verdi Sambo ini akan diperiksa sebagai tersangka dalam kasus dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. Dalam pemeriksaan nanti, Putri akan dikonfrontir dengan tersangka lainnya yaitu Baradae, Kuat Ma'ruf, dan Riki Rizal. Sebelumnya pada tanggal 26 Agustus 2022, Putri Chandrawati diperiksa selama 12 jam. Meski sudah dinyatakan sehat, Putri tidak ditahan. Penyidik mengizinkan Putri pulang dan akan memanggil kembali Putri untuk pemeriksaan selanjutnya. Penyidik menjamin Putri akan selalu diawasi agar keterangannya tidak berubah. Dari kurang lebih hampir 80 pertanyaan yang diajukan kepada Bu BC, masih perlu ya penyidik merasa dari isi materi yang harus digali kembali. Oleh karenanya pada hari Rabu besok dikonfrontir ya pemeriksaan kepada RR, kemudian kepada KW, IKM maupun kepada RI. Ya terkait keterangan-keterangan Bu BC yang
diberikan pada malam kemarin ya, ketika dia diperiksa sebagai tersangka. Istri mantan Kadif Propam Irjen Pol Verdi Sambo rupanya telah beberapa kali diperiksa, yaitu pada tanggal 9, 11, dan 21 Juli 2022. Setelah itu, Putri sempat meminta perlindungan ke LPSK namun ditolak. Putri pun kembali dijadwalkan untuk diperiksa pada 18 Agustus lalu, namun pemeriksaan ditunda karena istri Verdi Sambo ini sakit. Sebelumnya polisi menetapkan Putri Sambo tersangka dan dijerat dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Putri diduga ikut serta merencanakan pembunuhan Brigadir Joshua bersama suaminya Verdi Sambo. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Kuasa hukum Brigadir Joshua melaporkan Verdi Sambo dan Putri Chandrawati atas dugaan laporan palsu. Sejumlah barang bukti telah disiapkan, diantaranya adalah percakapan antara Putri Chandrawati dan adik Brigadir Joshua di Magelang, Jawa Tengah. Kuasa hukum Brigadir Joshua Kamarudin Simanjuntak mendatangi gedung Bareskrim Polri pada Jumat 26 Agustus 2022. Kedatangannya untuk melaporkan Verdi Sambo dan Putri Chandrawati atas dugaan laporan palsu. Verdi Sambo dilaporkan atas dugaan laporan palsu ancaman pembunuhan. Sedangkan Putri Chandrawati dilaporkan atas dugaan laporan palsu pelecehan seksual. Hari ini kita mau bikin laporan polisi terkait dengan pembuatan laporan palsu. Kaitannya dengan pasal 317, 318 KUH pidana, junto pasal 55, 556 KUH pidana. Di mana Pak Verdi Sambo membuat laporan di Polres Jakarta Selatan tentang pengancaman pembunuhan atau penodongan, katanya kan begitu. Demikian juga Ibu Putri membuat laporan polisi juga bahwa dia korban pelecehan dan atau kekerasan seksual. Di mana kedua laporan itu sudah di SP3 oleh Dirtipidum Polri, tetapi masih terus diulang-ulang bahwa mereka korban pelecehan seksual. Oleh karena itu supaya ada kepastian hukum, kami membuat laporan polisi sore ini. Sejumlah barang bukti dibawa dalam laporan keduanya ini, diantaranya adalah rekaman percakapan Putri Chandrawati dengan adik Brigadir Joshua saat di Magelang. Sebelumnya skenario pelecehan seksual Putri Sambo dinarasikan menjadi alasan pembunuhan Brigadir Joshua. Putri Chandrawati pun sempat meminta perlindungan ke LPSK. Namun perlindungan tersebut ditolak meski sejumlah asesmen psikologis telah dilakukan. Putri pun sempat menyampaikan keikhlasan atas peristiwa yang dialami keluarganya. Dan saya ikhlas memaafkan segala perbuatan yang kami dan keluarga alami. Hingga pada 12 Agustus atau tepat 1 bulan setelah kasus pembunuhan Brigadir Joshua mencuat ke publik, kasus dugaan pelecehan seksual dihentikan karena tidak ditemukan unsur pidana dalam kasus pelecehan tersebut. Berdasarkan hasil gelar perkara tadi sore, kedua perkara ini kita hentikan penyidikannya karena tidak ditemukan peristiwa pidana. Ya, bukan merupakan peristiwa pidana. Berdasarkan hasil gelar tadi saya sampaikan, perkara ini dihentikan penanganannya. Komnas Perempuan yang sempat menerima kasus pelecehan Putri pun meminta Putri Chandrawati untuk bicara jujur kepada polisi tentang apa yang terjadi pada peristiwa terbunuhnya Brigadir Joshua. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Komisi 3 DPR meminta Kapolri memperhatikan anak-anak Verdi Sambo, sementara Lembaga Perlindungan Anak Indonesia memandang balita Putri dan Sambo lebih baik bersama ibunya meski dalam tahanan. Polri harus ditegakkan setegak-tegak. Mungkin demikian. Dalam rapat kerja bersama Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, Komisi 3 DPR menyoroti nasib anak-anak Verdi Sambo dan Putri Chandrawati. Sejumlah anggota Komisi 3 DPR meminta Kapolri menaruh perhatian kepada keempat anak Verdi Sambo, terlebih anak-anak Verdi Sambo mendapat perlindungan dari warganet. Ini adalah konsekuensi atas apa yang telah terjadi, apa yang mungkin dilihat, dan apa yang mungkin didengar. Tapi yang saya pikirkan bukan kondisi FS atau PC-nya, Pak.
Tapi sama dengan rekan-rekan ibu-ibu yang lain, karena saya seorang perempuan, saya konsen sekali, saya perhatian sekali kepada anak-anak, saudara PC, saudari PC, dan saudara FS. Tolong berikan perhatian khusus kepada mereka, Pak. Mereka tidak layak dibully. Mereka adalah aset bangsa yang ke depan pasti akan menjadi orang-orang yang bermanfaat. Sementara itu, Ketua Lembaga Perlindungan Anak Indonesia Seto Mulyadi sudah mengantongi izin Ferdi Sambo untuk melindungi anak-anaknya. LPAI juga menyarankan agar anak-anak Ferdi Sambo dan Putri tetap dirawat oleh ibunya, terutama yang masih balita. Walaupun nantinya Putri Chandrawati yang telah ditetapkan sebagai tersangka akan ditahan atas perbuatannya. Nah, salah satu yang kami sarankan adalah kalau bisa tetap bersama ibunya. Karena dalam pengalaman kami, dalam penelitian di berbagai negara, anak-anak yang bersama ibu, walaupun ibu dalam keadaan di dalam kondisi penahanan, tapi anak-anak akan tumbuh lebih sehat daripada dipisahkan dari ibunya. Jadi mungkin salah satu yang paling penting adalah untuk yang 1,5 tahun. Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati memiliki 4 orang anak yang berusia 21 tahun, 17 tahun, 15 tahun, dan 1,5 tahun. Akibat kasus yang menjerat orang tuanya, anak-anak Putri dan Sambo mengalami perundungan baik fisik maupun melalui media sosial. Kejaksaan Agung RI baru saja menyampaikan perkembangan penanganan berkas perkara tersangka Ferdi Sambo dan 3 tersangka lain dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir Joshua. Kejaksaan Agung menyampaikan berkas perkara Ferdi Sambo belum P21. Kami yang membangun kasus itu untuk dapat segera dibawa ke pengadilan. Jadi kawan-kawan, perkara ini insya Allah apabila seluruh petunjuk-petunjuk kami dipenuhi oleh kawan-kawan penyidik yang telah berupaya mengungkap peristiwa pidana ini, kami akan bawa ke pengadilan sesuai dengan alat bukti yang ada saat ini. Prosesnya sudah berjalan kurang lebih 2 mingguan kurang lah ya. Kami berkoordinasi secara intensif baik dengan Kabar Eskrim 2 kali ketemu saya di sini dalam rangka diskusi penanganan perkara ini, juga dengan penyidik dipimpin oleh Direktur Andirian, Brigadir Jenderal. Jadi kami melakukan diskusi intensif siang malam, bahkan di hari libur pun kami berdiskusi kepada kawan penyidik. Kenapa? Karena kami menganggap perkara ini harus segera kami tuntaskan di pengadilan. Namun demikian, kawan-kawan media harus bersabar, karena proses hukum itu harus dilakukan secara cermat dan hati-hati, sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana dan pasal-pasal yang disangkakan. Kita tidak boleh sembarangan. Maka saya tidak mau banyak bicara, karena saya takut bias. Proses penyidikan harus berjalan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana agar fokus penyidik. Begitu juga jaksa nanti. Jaksa tidak boleh banyak bicara. Jaksa itu bicara di persidangan terbuka untuk umum. Jadi tidak membentuk opini apa-apa. Kita hargai harkat martabat manusia, supaya ada proses penegakan hukum itu murni hukum, tidak ada yang lain-lain. Demikian. Ada yang mau bertanya, silakan. Ada yang bertanya di sini? Demikian breaking news untuk saat ini, dan pemirsa saksikan informasi menarik lainnya dalam program Realita bersama Arlista Hadi. Saya Stefani Patricia, terima kasih dan sampai jumpa.